Hari ini Bapak, ya hari ini saya akan memberikan materi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, ini siswa-siswanya. Ya, alhamdulillah hadir semua hari ini ya. Hari ini hadir semua. Ini adalah kegiatan MPLS, betul ya? Kegiatan MPLS di SMA Negeri 6 Kota Tangerang. Jadi siswanya keseluruhan ada berapa siswa? 34 ya. Ini nanti dipecah-pecah lagi ya kelasnya ya. 7 kebiasaan anak Indonesia. Pertama biasa ya, sebelum memahami suatu materi, kalian itu harus mengerti definisi. Definisi itu apa sih? Arti kata per kata. Nah, kebiasaan itu apa sih kebiasaan? Kebiasaan itu adalah sesuatu hal yang diulang secara terus-menerus, secara sadar. Itu kebiasaan. Contoh kebiasaan. Kebiasaan baik yang kalian lakukan biasanya apa? Coba, ada yang mau berpendapat yang diajarkan oleh orang tua saya dari kecil sampai hari ini harus dilakukan. Apa? Mengaji. Siapa namanya tuh? Baca Quran. Baca Quran. Sudah hafal Quran, udah apa? Namanya siapa tadi? Radfa, ya. Oke, sudah hafal berapa surat? Belum hafal. Tapi kebiasaan itu masih berlanjut. Sama orang tua, sama guru khusus atau sendiri? Sama guru ngaji ada. Guru ngajinya di rumah atau kamu datang ke majelis? Di masjid, alhamdulillah ya. Itu salah satu kebiasaan itu mengaji atau membaca Al-Quran. Bagus nggak? Ya bagus ya. Tapi jangan hanya sebatas dibaca, tapi difahami ya, Radvan. Difahami artinya, difahami maknanya, dan puncaknya. Puncaknya apa? Puncaknya apa? Diamalkan. Itu. Percuma kalau hafal artinya, hafal maknanya, tapi udah nggak diamalkan. Nyolong mah nyolong. Ya kan? Ngebuli mah ngebuli. Bohong mah bohong. Padahal Qur'annya hafal. Kan percuma jadinya. Tidak diamalkan. Jorok mah jorok. Ada jorok nggak sih dia? Kalau jorok berarti belum mengamalkan. Kentut di sembarangan, buang sampah sembarangan, habis minum air mineral lempar aja di lantai gitu, tidak dibuang ke dalam tempat sampah. Kan itu belum sampai kepada puncak. Puncak itu adalah pengamalan ya dalam suatu ajaran, terkhusus ajaran agama Islam. Jadi Al-Quran itu banyak yang hafal Quran hari ini. Alhamdulillah banyak. Tapi sebatas mana pengamalannya? Masih jauh menurut Bapak ya. Jadi kebiasaan itu, sesuatu yang akan menjadi kebiasaan itu awalnya harus diulang terus ya. Secara terus-menerus sehingga pada akhirnya itu menjadi kebiasaan. Berapa lama biasanya suatu perilaku yang baru sehingga dia itu menjadi kebiasaan? Nah, berapa lama tuh? Hal yang paling efektif berapa lama? 30 hari. Kalau kalian pengen punya kebiasaan yang itu tuh bisa jadi kebiasaan gitu, 30 hari. Kenapa? Dari mana angka 30 hari? Nabi Muhammad biar orang Islam itu punya kebiasaan puasa selama 30 hari. Orang-orang Jawa zaman dulu ya, apa-apa tuh 30 hari. Atau bahkan 40 hari. Pengen punya kesaktian apa gitu ya. Kalau kalian suka nonton film-film film-film yang seperti itu ya, mistis-mistis begitu ya. Coba mutih 40 hari. Coba minum ini, makan ini selama 40 hari. Karena apa? Dengan angka itu ya, dengan angka itu akan akhirnya nanti menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan apa yang pertama yang harus kalian terapkan? Kebiasaan apa yang harus kalian terapkan itu adalah bangun pagi. Anak Indonesia ini harus punya kebiasaan bangun pagi. Kalau bangunnya jam 7, kemarin kan habis liburan tuh ya. Berapa minggu? 3 minggu. Kalau kelas ini kan SMP-nya kelas 12 ya. Berapa lama tuh nggak belajar efektif di sekolah tuh? Setelah kelulusan. Mungkin hampir 2 bulan ya. Ada 2 bulan kan?
Setelah ujian sekolah, ujian akhir sekolah itu kan udah nggak belajar efektif kan ya. Setelah itu kemudian libur akhir semester, kemudian pendaftaran sekolah baru, dan di situ kebiasaan yang tadinya bangun pagi akhirnya mungkin ada yang hilang ya, karena tidak ada pembelajaran efektif di sekolah. Nah, sekarang harus dibiasakan lagi. Emang kenapa harus bangun pagi, Pak? Emang ada fungsinya bangun pagi? Fungsinya bangun pagi apa? Memperkuat apa? Memperkuat kedisiplinan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pagi-pagi itu inspirasi itu banyak. Kalian kalau pengen mengerjakan sesuatu itu pagi-pagi itu, guru-guru lain mungkin sering ngomong kayak begini. Pagi-pagi itu otak lagi fresh-freshnya, lagi enak-enaknya. Bapak pun kadang-kadang kalau membuat sesuatu itu ya pagi-pagi. Dari jam 3 sampai subuh. Setelah subuh lanjut lagi, biar nggak tidur. Kemudian berangkat. Coba tuh, kalau pengen punya kesuksesan, rezeki yang banyak, uang yang banyak, harta yang banyak, salah satu syaratnya apa? Kalian harus punya apa? Mesti punya ilmu. Ah Pak, saya mah nggak mau Pak begitu Pak. Saya mah jadi orang sederhana aja. Yang penting bisa makan. Gimana mau? Pak, kan harta nggak melulu tentang uang Pak. Emang harta dibawa mati? Dibawa mati. Siapa bilang nggak dibawa mati? Kalau nggak pakai harta mau bagaimana zakat? Nggak. Kalau nggak pakai harta mau gimana caranya wakaf? Gimana caranya sedekah? Gimana caranya berkurban? Gimana caranya haji? Kalau nggak pakai harta. Tapi didapatkannya dengan yang baik, dengan ilmu yang halal. Pak, emang bangun pagi faktor jadi kesuksesan? Belum tentu. Tapi salah satu faktor. Ada Pak kok orang di sana bangunnya siang terus tapi dia kaya raya? Ada. Tapi Bapak ngasih tahu hari ini salah satu faktor ketika kalian ingin menjadi orang yang sukses, ini adalah ini. Faktornya bukan ini aja, ada yang lain. Gitu loh. Bukan. Paham nggak sampai sini? Bisa dibantah nggak bangun pagi? Bisa. Pak, bapak saya kaya raya Pak, bangunnya setiap hari jam 10. Ya bagus lah. Tapi kalian kan sekarang belum, gitu loh. Apa mau hidup dari bapaknya terus? Tidur paling malam jam berapa? Coba. Jam 9? Jam 10? Yang jam 9 siapa yang jam 9? Angkat tangan. Yang tidurnya jam 9? Jam 9, jam 10? Jam 11? Jam 12? Jam 1? Ada yang jam 12, jam 1 ada jam 1. Maksimal jam 12. Ngapain tidur jam 12? Ngapain? Nyari ya. Udah ketemu belum yel-yelnya? Berarti sia-sia dong begadang tadi malam. Begadang tadi malam sia-sia dong. Namanya siapa? Najril. Terus belum dapat yel-yelnya? Gimana cara kamu tadi malam nyari yel-yel? Di TikTok. Gimana? Ada yang ketemu yang agak sedikit oke, gimana coba? Coba dinyanyikan. Tadi yang jam 11 siapa yang? Ini jam 11, habis ngapain jam 11? Nggak bisa tidur. Nah, gini. Laki-laki itu kalau begadang biasanya ngapain? Anak zaman sekarang ya. Biasanya main games. Kalau enggak gibah. Laki-laki itu gibahnya atau ada yang keempat ngomongin filsafat ya, ngawang-ngawang gitu. Ngomongin negara gitu ya. Presiden ini begini-begini. Gimana caranya mengatasi kemacetan misalkan. Ada tuh laki-laki yang begitu. Cerita Nabi juga. Atau ngomongin masalah agama ya. Kalau perempuan begadang itu biasanya ngapain? Galau biasanya. Lagi galau biasanya nggak bisa tidur. Biasanya galau tuh gara-gara habis digibahin sama temennya, dikecewain sama temennya, dibohongin. Bisa galau tuh perempuan semalaman nggak tidur. Nggak tidur nggak makan. Biasanya sih begitu. Pak, saya nggak bisa tidur Pak. Boro-boro tidur jam 9.
Saya kebiasaan di rumah tidur jam 11, jam 12. Itu gimana, Pak? Bapak cuman ngasih tahu ya. Hari ini mungkin kamu sehat. Tapi kesehatan itu adalah investasi kalian nanti di masa tua. Kalau pengen mengerjakan sesuatu, lebih baik tidur dulu, bangun jam 2 atau jam 1. Tidur dulu, tapi bangun nanti jam 1 atau jam 2. Karena apa? Kalau generasi-generasi ini nih, pada sakit semua, pada penyakitan, gula darah, rematik, asam urat, usia 20 tahun asam urat, usia 20 tahun rematik, usia 20 tahun darah tinggi, penyakit jantung, sakit ginjal. Kan banyak beritanya sekarang begitu. Mau kayak apa? Mungkin sekarang gagah ya kan. Wow, tadi malam begadang tidur jam 1, gagah, merasa hebat. 30 tahun gagal ginjal. Pengen gagal ginjal. Yang repot siapa? Ibu bapaknya. Selain ibu bapaknya juga kamu juga sendiri repot. Orang penyakitan mana ada yang mau nerima kerja? Kan biasa ada cek kesehatan dulu.